Rotasi hakim menjadi salah satu kebijakan rutin yang ada dalam dunia peradilan, khususnya di Indonesia. Tentu tujuannya adalah untuk menjaga objektivitas, kemudian juga memperluas pengalaman dan mencegah terjadinya potensi konflik kepentingan dalam proses pengambilan keputusan hukum. Dari sejumlah manfaat itu, tentu ada juga tantangan nyata yang tidak lepas, khususnya terkait dengan kontinuitas penanganan perkara yang sedang berjalan. Untuk lebih jelasnya, saya sudah bersama dengan juru bicara dari Mahkamah Agung, Profesor Dr. Yanto. Selamat siang, Bapak. Siang, Mbak. Ya, Prof, mungkin boleh dijelaskan ini bagaimana mekanisme dan juga kriteria yang dilakukan Mahkamah Agung dalam melakukan rotasi hakim di pengadilan negeri juga pengadilan agama. Ya, jadi rotasi hakim pada 4 lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung ini berpedoman pada surat keputusan KMA RI nomor 48 tahun 2017 ya, tentang pola promosi dan mutasi hakim pada 4 lingkungan peradilan ya. Sebagai informasi, sebagaimana disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung bahwa pola promosi dan mutasi di dalam hakim berdasarkan pada data, bukan sekedar rasa suka atau tidak suka. Data tersebut sebagaimana disampaikan oleh dirjen masing-masing lingkungan, 4 lingkungan tersebut kepada Ketua Mahkamah Agung, dan juga data yang diperoleh dari Bawas untuk mutasinya. Berdasarkan surat KMA tadi, nomor 4817 tadi, tentang pola promosi dan mutasi hakim pada 4 lingkungan peradilan, itu telah diatur jangka waktu minimal dan maksimal seorang hakim berapa lama bertugas sebelum dimutasi atau dipromosikan ke pengadilan di kelas yang sama atau kelas yang lebih tinggi. Nah, untuk hakim tingkat pertama, maka mutasi dilakukan apabila tugas yang bersangkutan minimal di PN itu selama 3 tahun dan maksimal 5 tahun. Nah, sedangkan untuk mutasi bagi hakim tingkat banding itu sama juga, berdasarkan tugas yang bersangkutan minimal 3 tahun dan maksimal juga 4 tahun. Kecuali dalam hal promosi sebagaimana pimpinan pengadilan atau sebagai hakim justisial pada Mahkamah Agung dan atau untuk kebutuhan organisasi yang tidak mengacu kepada 4 kriteria 3 atau 5 tahun tadi. Oke, baik Pak. Lalu bagaimana dari Mahkamah Agung sendiri ini memastikan bahwa proses rotasi hakim ini kemudian tidak mengganggu penanganan perkara yang sedang berjalan? Dalam pola promosi dan mutasi hakim, jadi sebelum melaksanakan tugas di tempat yang baru, seorang hakim harus sudah menyelesaikan semua perkara yang ditanganinya. Ketentuan ini sudah berlaku lama dan telah berjalan dengan baik, sehingga tidak ada masalah dengan rotasi hakim. Ya, dengan penyelesaian perkara yang ditangani, biasanya ketika seorang hakim sudah masuk dalam daftar promosi dan mutasi, maka yang bersangkutan oleh ketua pengadilan tidak akan ditunjuk lagi untuk menangani perkara baru. Terima kasih Profesor Dr. Yanto sekali lagi untuk kesempatannya sudah berbincang. Itu dia tadi saudara sejumlah kebijakan yang sudah disampaikan oleh juru bicara Mahkamah Agung. Tentu kita yang diharapkan adalah dengan ada kebijakan ini dapat meningkatkan integritas peradilan dan juga memastikan bahwa penanganan perkara ini dapat lebih adil, efisien, juga transparan, supaya kepercayaan publik terhadap supremasi hukum di Indonesia ini dapat terus terjaga. Zefanya Situmeyang, Adini Anissa, Kompas TV, Jakarta.